Sahabat Urbanesia, setelah kita mengetahui mengenai apa dan mengapa Arduino, dan juga kita sudah mengenal beberapa produk hardware atau board Arduino yang kita sudah pelajari pada video sebelumnya, dan juga kita juga sudah mengetahui bagaimana cara download installer software Arduino ID dan juga cara menginstalnya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan proses belajar kita tentang Arduino, yaitu hari ini kita akan mengenalkan mengenai Arduino IDE secara lebih detail ya. Oke, langsung aja kita buka software Arduino IDE-nya. Untuk membuka software Arduino IDE ini ada dua cara ya. Pertama, menggunakan shortcut yang sudah tersedia di desktop. Biasanya kalau sudah melakukan instalasi, maka shortcut Arduino IDE ini akan ada di desktop kita ya. Atau kita juga bisa melakukan dengan mencarinya di program file. Kita cari biasanya di sini, kalau yang baru saja install di sini di recent edit ini ada. Kalau tidak, nanti biasanya kalau di Windows 10 kan ikut update ya. Nah, di sini ada pilihan program Arduino. Oke, atau juga misalkan belum tersedia nih shortcut di desktop, kita juga bisa melakukannya, mencarinya software tersebut dengan menggunakan nih fitur pencarian di Windows 10 ya. Di sini ada, kita ketikkan Arduino misalkan di sini belum ada ya. Nah, ini masih ada karena baru saja install. Nah, ini misalkan nggak ada, ditulis saja Arduino gitu. Oke, kita pilih salah satu ya. Oke, kita buka langsung aja menggunakan ini ya, via shortcut yang ada di desktop. Nah, ini software Arduino IDE sudah terbuka. Tampilan awalnya kecil seperti ini. Kita maximize aja. Di sini kebetulan saya untuk saat ini menggunakan versi terakhir ya, yaitu Arduino IDE versi 1.8.19. Ini saya menginstalnya pada bulan 6 Agustus tahun 2022. Oke, nah ini kita coba kenal dulu sebelum menggunakan ya. Jadi mengenal terlebih dahulu software IDE ini, Arduino IDE, sorry. Kemudian baru kita nanti gunakan bagaimana cara menggunakannya untuk membuat project embedded system ya, menggunakan board Arduino dan juga software Arduino IDE ini. Oke, baik, pertama di sini tampak ya, di sini area kerjanya. Pertama yang ini, yang putih ini ya. Ini adalah tag editornya atau program editor, tempat kita nanti membuat program ya, membuat program untuk pengendalian fitur-fitur di sebuah board Arduino. Oke. Kemudian di bawahnya di sini ada kotakan hitam ini ya. Ini adalah nanti box informasi yang biasanya nanti akan ada informasi terkait kalau kita misalkan melakukan proses verify atau kompilasi program. Kemudian ketika kita selesai mengupload ya, biasanya ada tampilannya di sini informasi terkait dengan langkah verify atau compile program tadi, dan juga proses upload, dan juga error. Ketika ada error dalam kita merunning program kita pada software Arduino IDE ini, maka juga akan ditampilkan di sini. Oke. Kemudian di bawahnya di sini ada ini ya, yang sini nih. Ini ada informasi juga, status ya. Jadi ini adalah nama board yang digunakan. Kebetulan untuk saat ini saya menggunakan Arduino Uno on COM18 ya. Jadi ini adalah port COM yang terkoneksi di antara board Arduino dengan komputer ya. Jadi saat ini board Arduino Uno saya ini terhubung dengan COM port 18 di komputer saya. Begitu. Oke. Jadi di sini ada informasinya. Jadi kita bisa melihat apakah koneksinya di mana gitu ya. Apakah sudah benar atau belum. Karena kalau sudah benar ya sudah, tapi kalau belum kita harus menyesuaikannya. Misalkan kita menggunakan board Arduino yang lain, misalkan Arduino Nano atau Arduino Mega, maka kita sesuaikan dengan aktual board yang kita gunakan untuk koneksi dengan komputer itu apa. Nanti kita juga akan tahu caranya bagaimana. Oke.
Di sini di atas ya sekarang. Di atas di sini ada menu bar ya, ada menu file, edit, kemudian sketch, tool dan juga help. Di bawahnya di sini ada taskbar ya, tugas apa tombol-tombol yang biasa disebut taskbar. Di sini ada 5 tombol ya secara default. Ada tombol verify, upload, kemudian tombol new untuk bikin halaman baru, untuk bikin program ya, project baru tentunya. Kemudian open untuk membuka program yang sudah kita pernah buat dan sudah kita simpan di direktori komputer kita, dan juga ini sini tombol save. Dan di bagian kanan ini ada serial monitor, kita bisa gunakan untuk membuka, misalkan kita buat program yang itu perlu menampilkan data serial yang terkait dengan komunikasi serial antara komputer dengan board Arduino kita ya. Kita bisa menekan ini, tombol ini. Nah, maka di sini akan terbuka serial monitornya. Oke, nanti kita di video-video yang akan datang akan kita juga bahas penggunaan daripada serial monitor ini. Kita close dulu ya. Nah, kemudian kita kenal masing-masing menu ya pada menu bar. Untuk ini menu file. Seperti halnya software-software yang lain, di sini untuk menu file di sini ada mungkin mirip-mirip, ada yang beda juga sih. Ini ada opsi pilihan new, shortcutnya Ctrl plus N, kemudian open Ctrl O. Ini juga tadi bisa kita lakukan di sini ya. Untuk new bisa kita lakukan di sini dengan menekan tombol new di taskbar ini. Open juga sama. Oke, kita open recent, ini mungkin program-program yang terakhir kita buat. Kemudian sketchbox, example. Nah, ini juga ada fitur untuk contoh ya, contoh program yang misalkan kita baru pemula nih menggunakan software Arduino IDE untuk membuat project embedded system atau pengendali sistem berbasis kendali otomatis ya menggunakan board Arduino. Maka di sini kita bisa belajar dulu menggunakan program-program contohnya. Kemudian ini untuk close window bisa menggunakan shortcut Ctrl plus W. Kemudian opsi save, shortcutnya Ctrl plus S biasa ya, seperti halnya software-software lain. Umumnya shortcut untuk menyimpan program itu adalah, atau file daripada project-project yang kita buat dengan software itu adalah Ctrl plus S. Kemudian save as, ini untuk menyimpan tapi dengan mengubah namanya misalkan begitu, bisa menggunakan shortcutnya Ctrl plus Shift dan juga plus S. Ada kemudian page setup, ada shortcutnya Ctrl Shift plus P. Kemudian print kalau kita ingin mencetak program yang kita ketik di text editor di sini. Kemudian preference dan juga quit. Nah, ini kalau preference ini penggunaan khusus, nanti mungkin kita akan gunakan ketika kita nanti belajar dan membutuhkan ini ya, pengaturan-pengaturan di sini. Ya, oke. Karena nggak setiap program kita perlu mengatur di bagian preference ini ya. Oke, kita close dulu, cancel. Kemudian yang kedua adalah menu edit ya. Di sini ada biasa, nanti kalau sudah jalan sudah ada aktivitas membuat program, ada undo, ada redo, cut, copy ya. Ya biasa untuk shortcutnya bisa Ctrl Z, undo, untuk Ctrl Y, redo, kemudian cut, Ctrl X, kemudian copy, Ctrl C. Ini sudah umum gitu. Copy from forum misalkan. Ini ada forum-forum berkaitan dengan pemrograman ini ya, Arduino ya. Bisa kita cek. Kemudian copy as HTML misalkan. Ini paste program ya, misalkan kita ambil dari contoh program yang ya di dalam waktu bikin program ya, mungkin ada program-program yang perlu di copy dan paste. Ini adalah shortcutnya Ctrl plus V. Select all program, misalkan memilih mensorot ya, disorot, diselect supaya kita mau copy atau di cut juga bisa pakai Ctrl A, select all ya. Go to line ya, Ctrl L. Ini ya, ini fitur-fitur yang mungkin bisa kita gunakan saat kita membuat program menggunakan Arduino IDE ini. Ada ini juga comment on comment ya, programnya yang ada komennya bisa dihilangin atau dikasih komen ya, di Ctrl slash. Kemudian increase indent, tab ya, sama dengan tab. Kemudian decrease indent, shift tab ya, shortcutnya. Increase font size, decrease font size ya. Ini beberapa fitur-fitur atau opsi-opsi yang bisa kita pilih untuk saat kita membuat program di Arduino IDE. Kemudian menu sketch di sini adalah berhubungan dengan sketch. Oh ya, sebagai informasi, namanya kalau program yang kita tulis di Arduino ini
namanya bukan program ya, tapi dikenal sebagai sketch. Di sini untuk menu sketch ini berhubungan dengan apa namanya, treatment terhadap program ya. Pertama tadi verify atau compile, bisa menggunakan shortcut Ctrl R ya, compile ya, kompilasi dari program Ino ya, nanti ekstensi programnya Ino yang nanti kita bisa compile supaya bisa kita masukkan ya, supaya ya nanti kan setelah kompilasi seperti halnya project-project menggunakan microcontroller yang lain, itu juga ada langkah kompilasi yang itu nanti menghasilkan beberapa file yang nanti salah satunya file itu bisa kita gunakan sebagai file yang bisa kita upload atau download ya. Upload sih kalau di Arduino ya, itu upload program itu, misalkan file inonya kita bisa kirimkan ke board Arduino itu. Kemudian upload ini untuk mengirim program dari yang sudah kita compile tadi menuju ke microcontroller chip yang ada di board Arduino yang kita gunakan. Kemudian upload using programmer export compile binary, ini saya belum pernah pakai. Ini pokoknya pilihan-pilihan menu yang bisa kita coba-coba nanti ya kalau kita perlukan. So sketch folder, ya ini masuk kalau mau lihat program sketch tadi ya, sekali sketch adalah program yang kita buat, kita mau buka foldernya di mana. Kemudian include library, ini adalah ini, jadi dalam penggunaan Arduino secara umum nanti kita tuh akan menjadi easy kan, waktu penjelasan mengenai pemrograman Arduino tuh easy to use ya, karena memang dalam pemrograman Arduino board ini disediakan library yang itu sudah tinggal digunakan ya, tapi dengan fungsi khusus ya, fungsi khususnya di sini yang ada yang sudah default nih, secara default sudah ada library yang sudah disediakan oleh Arduino itu, yaitu pengembangnya Arduino gitu ya. Itu bisa tinggal kita gunakan, tapi harus dipelajari dulu kelas-kelas atau fungsi-fungsi yang ada di dalam suatu library itu harus kita pelajari dulu. Nanti gimana cara pelajarinya? Ya nanti kita harus membuka file, misalkan ini ada satu ada satu library ya, kita buka aja, nanti kita buka filenya, tempat nyimpannya, direktorinya kita cari file cpp ya. Biasanya untuk library itu ada dua file .h headernya dan juga file programnya cpp-nya. Nah, ini nanti kita bisa pelajari kelas-kelasnya di sana, fungsinya untuk apa, bagaimana cara menggunakannya gitu. Nah di sini kita nanti juga bisa menambahkan library yang itu eksternal ya, kita mungkin di sini belum ada dan kita menemukan satu misalkan sensor atau apa yang kita perlukan, nah nanti kita bisa instalasi secara tersendiri. Kita cari dulu library-nya di internet gitu. Kemudian kita juga bisa add file, jadi misalkan di sini ada satu halaman ya, kita bisa tambahkan dengan file yang kita butuhkan untuk pemrograman menggunakan Arduino IDE ini. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tool ini ya, menu tools. Di sini ada auto format, archive sketch ya, tambahan-tambahan yang mungkin bisa kita gunakan, fix encoding and reload, manage library, ini ya berkaitan dengan library, kita bisa manage juga. Bagaimana cara manage-nya? Coba kita buka. Ya, ini library manage-nya. Ini kita bisa lakukan beberapa ini yang sudah ada informasinya ya, mana yang sudah terinstall, mana yang belum gitu ya. Ini lagi downloading ya. Berarti ini online sifatnya. Jadi kalau kita akan melakukan instalasi library yang tersedia di library manager tadi menggunakan fungsi tool tadi, fitur tool, nanti kita harus pastikan komputer kita terkoneksi dengan internet. Karena nanti ini akan langsung menuju ke repository daripada library tersebut ya. Ini yang sudah disediakan oleh Arduino, kita bisa gunakan. Nah ini yang ada yang sudah terinstall, ada yang belum ya. Ini nanti kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, ini agak berat. Oke ya, nah, kita bisa pilih ya. Kemudian ini tipenya misalkan yang bisa diupdate, yang sudah terinstall gitu ya. Ini tipe Arduino dan sebagainya, partner, kontributnya yang sudah retired ya, pensiun, yang nggak bisa dipakai maksudnya. Kemudian kalau topiknya bisa komunikasi, data processing, data storage, device control, display, others, kemudian sensor, signal input ya. Ini kalau kita mau install library ini dari sini. Nah,
Nanti kita akan pelajari tersendiri untuk bagaimana cara menambahkan library pada software Arduino IDE ini. Kita close dulu. Oke, kemudian ada tadi kita sudah sampaikan ya, serial monitor di tombol di sini sama ya. Kita bisa buka via tombol yang ada di taskbar ini atau menggunakan menu tool kemudian serial monitor. Atau yang ini ya. Kemudian serial plotter ya, menampilkan apa namanya data yang data yang ditampilkan di ini, di yang itu kita apa ya, kalau kita perlu menggunakan ya memplotter, jadi misalnya data serial yang kita waktu menggunakan aplikasi untuk komunikasi apa gitu lah, yang itu datanya secara sekuensial dan terus menerus sehingga bisa kita lihat polanya ya, mungkin bisa menggunakan serial plotter ini. Kemudian di sini ada untuk firmware updater untuk WiFi 101 atau WiFi Naina. Kemudian di sini ada di menu tool ini ya, kita nanti bisa milih board. Nah, ini tadi untuk memeriksa board kita tuh sudah benar koneksinya ya, yang maksudnya sesuai dengan aktualnya ya, kita bisa melihatnya di sini. Boardnya kita pilih, misalkan board salah satunya kita pilih ya di sini. Nah, misalnya saat ini saya terkoneksi dengan board Arduino Uno, gitu. Nanti kalau misalkan kita ganti dengan Arduino yang lain, misalkan nggak auto detect oleh software Arduino IDE-nya ini, kita bisa menggantinya di sini ya. Kita bisa pilih, misalkan kita pakai Arduino apa nih, Micro, Arduino Nano, atau di sini yang pakai ini Arduino SAM-D, ini masih Arduino yang menggunakan chip microcontrollernya itu ARM ya arsiteknya. Ini misalkan di sini sudah tersedia, di sini ada Arduino Zero, ada MKS 1000, ada Arduino Nano 33 IoT ya, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya di bawahnya ada port. Ini memastikan lagi di sini ya, seperti yang di sini kita pastikan boardnya sudah yang terkoneksi apa, kemudian port portnya di mana, terkoneksinya di nomor COM berapa untuk board Arduino kita itu. Kalau di sini yang saya ini sudah terkoneksi dengan Arduino Uno, komputer saya sudah terkoneksi dengan Arduino Uno dan juga di COM 18. Oke. Cara melihatnya di mana nanti kita akan coba praktekkan ya. Oke. Kemudian get board info, misalkan kita butuh membutuhkan info tentang board ya. Oke. Kemudian programmer Arduino ESP ya, secara default pilihannya ada Arduino ESP ya kalau kita menggunakan board Arduino yang itu merupakan produk daripada Arduino itu sendiri. Kemudian bootloader, burnloader ya. Kemudian selanjutnya menu help. Menu help ini bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam mempelajari penggunaan Arduino IDE. Misalkan kita adalah pemula ya, misalkan sahabat sekalian masih pemula dalam penggunaan Arduino IDE dan juga Arduino boardnya, maka pertama mungkin untuk pembelajaran kita bisa langsung membaca getting started daripada software Arduino IDE ini ya. Ini berada di menu help, kemudian di sini ada beberapa option. Misalkan di sini getting started ya, kita klik dulu. Ini langsung terhubung dengan website, halaman di websitenya arduino.cc, sehingga untuk menggunakan ini kita harus online internet ya gitu. Nah, ini di sini terbuka halaman guide ya, getting started with Arduino products. Nanti di sini bisa dibaca-baca, ada beberapa referensi ya, bisa kita buka-buka, kita baca, pelajari. Ini dari mulai apa nih, code online on the Arduino web editor. Oh, ini jadi disediakan untuk web editor, Arduino web editor. Jadi menggunakan program membuat program untuk board Arduino kita secara online di web editornya Arduino. Kemudian di sini untuk instalasi Arduino desktop ya. Ini web editor, kalau ini desktop ya, untuk platform yang Windows, macOS, Linux dan sebagainya. Ini Learn Arduino bisa digunakan untuk kita ya. Untuk pertama ini ada introduction-nya, kemudian tentang software IDE daripada Arduino, kemudian libraries, kemudian ada core juga ya. Ini juga ada Arduino Education. Nah, bisa dibaca-baca dulu ya teman-teman ya.
Kemudian selanjutnya masih di menu help. Untuk kita yang masih pemula mungkin masih memerlukan ini ya. Untuk misalkan ini sekalian, ini yang kedua adalah menu opsi dari opsi help yang kedua, yaitu environment. Ini juga langsung terhubung dengan sebuah halaman di websitenya Arduino. Ini ya informasi terkait dengan Arduino Integrated Development Environment ya, atau IDE. Silahkan dibaca-baca di sini. Ini adalah beberapa cara, ini ya, ada cara langkah-langkah penggunaan atau penjelasan mengenai fungsi-fungsi di toolbar ya. Ini verify, kemudian upload ya. Bisa dibaca lebih lanjut langsung di halaman ini ya. Kemudian yang ketiga ada troubleshooting. Di sini ada halaman support ya, untuk ini Arduino Help Center. Jika diperlukan, ini silakan dibaca. Ini misalkan ada problem terkait dengan hardware, terkait dengan software, download dan juga downloadnya, kemudian Arduino Cloud dan lain sebagainya, bisa kita baca untuk menambah informasi. Dan kita bisa mencari juga di sini di search box-nya ini untuk misalkan permasalahan di saat kita membuat project menggunakan software Arduino IDE ini. Kemudian selanjutnya opsi pada menu help yang selanjutnya adalah reference ya. Reference ini halaman di halaman di websitenya Arduino juga, yang memberi keterangan atau penjelasan mengenai bahasa pemrograman yang digunakan dalam pemrograman board Arduino menggunakan bahasa yang ini memang dikhususkan dibuat untuk dipakai pada Arduino IDE. Ya, di sini tentang penjelasan mengenai beberapa instruksi ya, tentang fungsi apa. Ini ada misalkan digital I/O, ada digital read. Nih bisa kita klik kanan ya, atau open link new tab. Nah, kita bisa baca penjelasan mengenai instruksi digital read ini apa sih. Nah, ini ada deskripsinya, sintaknya, ada parameter dan cara. Ini contoh program penggunaannya ya. Oke. Jadi kita bisa langsung belajar tentang Arduino ini dari mulai software dan juga nanti hardware-nya. Ini juga macam-macam ya variabelnya, beberapa instruksi-instruksi yang itu memang khas digunakan di dalam pemrograman Arduino. Kemudian selanjutnya adalah opsi find in reference. Ini juga sepertinya sama dengan ini. Ya, ini kalau kita tadi menggunakan search ya. Ya, kalau kita membutuhkan segala hal terkait dengan Arduino, kita bisa gunakan tadi ini search box yang tersedia di halaman search.arduino.cc ini. Oke. Misalkan kita mau mencari apa informasi tentang Arduino, di sini kita bisa cari. Kemudian ada FAQ, FAQ ya, frequently asked question. Ini ini masih sama ya, masih merujuk pada halaman Arduino Help Center ini tadi. Ya, FAQ tadi ya, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah-masalah yang kita temui dalam penggunaan software Arduino IDE dan juga boardnya, mungkin bisa ditanyakan dengan mencari, dengan memanfaatkan search box di sini, tentunya dengan bahasa Inggris. Oke. Kemudian opsi ini visit Arduino CC ini kalau kita ingin mengunjungi langsung websitenya Arduino, yang halaman utama ya, halaman pertama Arduino Home-nya ini. Jadi untuk bisa menggunakan opsi-opsi dalam menu help itu, kita perlu adanya koneksi dengan internet. Kita harus pastikan komputer kita terhubung dengan internet. Kemudian terakhir ini di menu help ada opsi terakhir, yaitu opsi about Arduino. Ya, penjelasan tentang Arduino ya. Ini versinya, kemudian apa itu Arduino secara singkat di sini. Oke, gitu ya. Nah, demikian rekan sekalian, pengenalan kita terhadap software Arduino IDE, yang kita perlu mengetahuinya beberapa hal sebelum kita menggunakan
software ini untuk membuat project embedded system dengan menggunakan software ini dan juga tentunya board Arduino. Selanjutnya, setelah kita mengenal mengenai software Arduino IDE secara lebih detail, kali ini kita akan belajar cara menggunakan software Arduino IDE untuk membuat project sederhana, yaitu project embedded system, yaitu untuk mengendalikan nyala daripada komponen elektronika LED ya, light emitting diode. Baik, langsung aja. Pertama-tama yang kita perlu siapkan adalah kita buka dulu software Arduino IDE-nya. Oke. Oke, sudah terbuka ya. Kita maximize. Dan kemudian yang kedua, kita sebelum membuat program, kita harus mengetahui dulu hardware daripada embedded system yang akan kita buat. Di sini sudah saya siapkan skematiknya ya, atau gambar daripada hardware sistem yang akan kita buat. Ya, ini untuk boardnya, board Arduino yang kita akan gunakan adalah Arduino Uno revisi 3 ya, R3. Kemudian di sini kita akan mengendalikan satu buah LED yang itu didrive oleh sebuah resistor senilai 220 ohm ya. Untuk rangkaiannya seperti ini. Di sini pada pin 6 kita hubungkan dengan resistor, kemudian resistor pada kaki yang sebelahnya dihubungkan dengan kaki anoda komponen LED, kemudian kaki katodenya dihubungkan dengan tegangan 0 atau ground. Nah, skematik seperti ini adalah konfigurasi aktif high ya. Jadi nanti untuk menyalakan LED ini supaya bisa menyala, maka di sini pada kaki atau pin 6 Arduino board ini kita beri logika high. Nanti untuk mematikannya adalah logika sebaliknya, yaitu logika low. Jadi ketika high adalah, misalkan ini kita asumsikan high itu nilainya kalau diukur dengan multimeter adalah 5 volt. Kemudian untuk mematikannya kan dengan logika low nih. Low ini representasi dari tegangan 0 volt. Baik ya. High adalah 5 volt, low adalah 0 volt. Nah, ini ada sedikit insert penjelasan mengenai kaki Arduino ya. Kaki LED. Jadi untuk sahabat Robonesia yang mungkin pemula yang sedang belajar tentang elektronika, komponen LED ini atau LED dia itu memiliki dua kaki, di mana untuk menggunakannya kita harus mengetahui mana kaki anode atau A, kemudian mana juga kaki katode atau K. Nah, anoda ini adalah yang diberi tegangan positif, kemudian katode yang diberikan tegangan negatif atau 0 atau ground. Ya, sehingga supaya terjadi beda potensial di antara dua kaki LED ini, sehingga ketika ada beda potensial di antara dua kaki komponen LED ini, maka LED-nya akan aktif atau menyala. Nah, untuk mematikannya kan tinggal tidak ada tegangan atau diberi tegangan sesama 0 volt gitu ya. Nah, di sini untuk membedakan mana kaki anode dan mana kaki katode untuk komponen LED ini, biasanya kalau kita baru beli, masih baru gitu ya, dari toko elektronika, maka untuk fisiknya kakinya itu tidak sama panjang ya. Ada yang panjang satu, ada yang pendek. Nah, yang panjang itu adalah kaki anode, kaki positif, dan yang pendek adalah kaki katode atau kaki negatif. Oke. Nah, ini kalau kita melihat daripada kaki daripada komponen LED ya. Terus nanti kalau misalkan kita menemukan LED yang kakinya tidak ada perbedaan, sama panjangnya sama gitu ya. Nah, untuk cara kedua untuk kita bisa mengidentifikasi mana kaki anode dan mana kaki katode, kita bisa melihat pada bagian dalam ini ya, komponen LED biasanya transparan ya, jadi terlihat. Jadi di sini biasanya kalau
LED itu ada bagian yang penampang kecil, elemen kecilnya, dan juga elemen yang lebih besar ya, gitu di dalamnya. Itu tampak kalau yang LED yang jenisnya transparan ya, terlihat dari luar. Jadi yang kecil, yang penampangnya ini, penampang kaki dari kaki LED ini yang kecil ini adalah kaki anode ya. Kemudian kalau yang lebih lebar ini, lebih besar secara fisik, maka dia kaki katode. Nah, itu dua cara membedakan atau mengidentifikasi kaki anode dan juga kaki katode pada komponen LED. Sehingga kita selanjutnya semoga bisa menghafalkan ya, oh ini kaki anode itu yang mana, kaki katode yang mana. Oke. Nah, tadi ini kita jelaskan bahwasanya rangkaian daripada skematik daripada LED ini ya, yang dirangkai dengan antara secara seri pada anoda dan kaki anodanya diseri dengan kaki komponen resistor dan juga dihubungkan dengan pin 6 ini secara seri. Ini adalah merupakan konfigurasi rangkaian secara ini ya, active high ya, active high. Kalau ada active high berarti ada active low. Nah, active low ini nanti perbedaannya adalah kebalikannya ya. Kalau yang active high, maka kaki anodenya dihubungkan dengan tegangan yang dihubungkan dengan pin ya. Terus kemudian kaki katodenya dihubungkan dengan tegangan 0 volt atau ground ya. Kalau di board Arduino ini ada tegangan 3,3 volt dan juga 5 volt dan juga tegangan yang 0 volt atau ditulis di sini boardnya GND gitu ya, atau sama dengan tegangan negatif daripada sumber tegangannya ya, bisa dari USB atau dari adaptor. Ini adalah active high. Nah, untuk active low ya kebalikannya, resistornya bisa tetap di sini yang dihubungkan dengan pin mikronya, pin Arduino-nya. Kalau ini pin 6 ya. Dan kemudian kalau active low berarti nanti ketika LED itu nyala ketika dikasih tegangan 0 ya, sebaliknya. Nah, berarti LED-nya dibalik. Kaki katode dihubungkan dengan resistor, kemudian kaki anode dihubungkan dengan bukan dengan ground tapi dengan tegangan 5 volt ya. Sehingga nanti biar ada beda potensial, kalau kaki anodanya dihubungkan dengan tegangan 5 volt berarti kaki LED yang katode itu harus dihubungkan atau diberi logika low supaya kemudian ada aliran listrik pada rangkaian tersebut sehingga nyalalah lampu atau LED itu. Nah, itu adalah kalau aktif low gitu. Ini sedikit pengetahuan saja. Oke, kita udah tahu ya bahwasanya kita akan menggunakan board Arduino untuk mengalirkan sebuah lampu LED atau LED pada melalui pin 6 ya. Pin nomor 6 ini, pin digital ini ya, digital input. Oke. Nah, kita langsung menuju ke bagian program. Di sini programnya ada dua bagian ya, bagian setup dan juga bagian loop. Bagian setup ini bagian untuk setting pengaturan fitur-fitur yang akan digunakan dalam pemrograman atau project kita ini ya. Misalkan pin itu digunakan sebagai input atau output, kemudian misalkan terkait dengan komunikasi serialnya settingan daripada komunikasi serialnya bagaimana, baud rate-nya berapa nilainya begitu. Dan juga pengaturan yang lain. Kemudian untuk bagian yang void loop ini merupakan program utama ya, jadi program utama pada pemrograman Arduino menggunakan Arduino IDE ini adalah ditaruh di blok program loop ya. Loop di sini merupakan program utama. Di sini tempat kita nanti meninputkan program untuk pengendalian LED yang tadi sudah kita bahas di sini ya, yaitu dia ditaruh di pin 6 daripada board Arduino Uno ini. Oke, baik, untuk programnya kita langsung aja supaya lebih cepat. Ini sudah ada saya siapkan contoh, nanti saya jelaskan. Langsung kita Ctrl A ya, kita copy paste dengan Ctrl V. Oke, nah di sini keterangan programnya, program mengendalikan nyala satu buah LED secara kedip-kedip ya pada pin 6 ya. Kemudian boardnya yang digunakan Arduino Uno
revisi 3. Nah, untuk pertama-tama di sini kita melakukan definisi menggunakan preprocessor atau directive define. Kemudian kita tuliskan nama alias daripada sebuah pin ya. Ini kita tulis LED dengan huruf besar. Kemudian ini diikuti dengan nomor pinnya yang akan menjadi yang kita koneksikan dengan komponen LED tadi itu. Yang ini tadi ya, pin 6. Kemudian selanjutnya pada bagian setup, void setup, ini kita mengatur mode daripada pin 6 board Arduino ini sebagai apa? Sebagai output. Di sini kita tulis output karena sebagai output, dan memang LED itu kan komponen output ya, yaitu untuk display nyala lampu, atau biasanya kita bisa gunakan sebagai indikator gitu ya. Maka dia untuk pin LED ya, ini yang kita sudah nama alias daripada pin 6 ini, kita jadikan dia sebagai jalur output keluaran ya. Oke. Nanti kalau misalkan kita menggunakan sensor, maka di pada bagian pin yang kita gunakan sebagai yang kita koneksikan dengan sensor itu, kaki outputnya sensor, maka dia sebagai input ya. Jadi nanti di sini ganti dengan input gitu. Oke, karena di sini kita menggunakan LED, maka kita setting untuk pin 6 ini sebagai output. Untuk bagian loop ini bagian program utama. Di sini ada penggunaan instruksi digital write. Perlu diingat bahwasannya Arduino, pada pemrograman Arduino ini sifatnya case sensitif ya. Jadi huruf besar itu berbeda dengan huruf kecil. Ya. Di sini coba dicermati di sini penulisan digital write. Di sini tulis dengan cara digitalnya kecil, kemudian write-nya ditulis untuk huruf W-nya ditulis dengan huruf besar. Kalau kita, ini kan ada warnanya nih sekarang ya, warnanya oranye ya. Kalau kita ganti dengan huruf kecil, maka warnanya hitam. Jadi ini enggak terdeteksi dengan sesuai dengan instruksi yang itu standarnya Arduino IDE. Nah, jadi nggak aktif, nggak bisa dipakai karena ini adalah instruksi yang sudah menjadi yang dibuat khusus untuk Arduino IDE. Oke, gitu ya. Nah, di sini digital write ini fungsinya untuk membuat sebuah pin itu berlogika sesuai yang ditulis di sini. Jadi di sini digital write, kemudian digital write ya, dalam kurung LED, high. Jadi di sini maksudnya adalah pin digital kita yang itu berada di mana, di pin 6 itu kita kondisikan menjadi berlogika high. Atau kalau kita ukur nanti outputnya pada kaki pin 6 Arduino itu dengan menggunakan multimeter, maka tegangannya terukur 5 volt ya, tegangan high. Kemudian kita tunda selama nyalanya itu ya, nyalanya berapa lama, yaitu 500 mili-detik atau milisecond, atau sama dengan setengah detik gitu ya. Jadi nyalanya adalah selama setengah detik aja. Nah, setelah itu di baris selanjutnya kita tulis lagi di digital write, kemudian sama juga LED, kemudian koma, tapi logikanya bukan high lagi tapi ditulis dengan low. Artinya berarti kita mematikan LED-nya ini, kita matikan LED-nya. Kalau high itu nyala, kalau low itu mati. Dan matinya berapa lama? Sama, yaitu selama ya, ini dengan kata kunci delay, instruksi delay ya, selama 500 milisecond atau setengah detik gitu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kita nanti akan membuat sebuah mengendalikan nyala LED yang ada di pin 6 ini nyala selama 500 mili detik dan juga mati selama 500 mili detik. Dan itu tidak berakhir ya, karena ini di dalam void loop yang itu terus berulang, looping terus ya, jadi terus berulang. Jadi nyala mati, nyala mati, nyala mati sampai tidak terbatas perulangannya. Kapan matinya? Ya kalau tegangannya kita cabut gitu. Oke. Nah, setelah kita membuat program ya dengan berdasarkan skematik atau hardware yang sudah kita ketahui di sini, langkah selanjutnya adalah menyimpan file programnya. Oke. Kita simpan. Untuk cara menyimpannya bisa menggunakan menu file ini, kemudian tekan save
atau yang kedua adalah dengan menggunakan shortcutnya Ctrl S, atau yang ketiga menggunakan fitur tombol di toolbar ini ya, tombol shift ini. Oke, kita gunakan salah satu aja, kita tekan tombol shift di sini ya. Oke, di sini kita diminta untuk menyimpannya di sebuah sebuah directory, terserah mau disimpan di mana, itu sesuai dengan kita sendiri ya, supaya memudahkan mencariannya nanti, maka kita harus menentukan dulu di mana directory tempat kita menyimpan file program yang kita buat. Oke, saya nyimpan di sini ya. Kemudian setelah kita tentukan direktorinya, maka kita selanjutnya adalah ini, membuat namanya. LED blink, kedip-kedip lah gitu, kedip. Bisa dikasih ekstensi atau juga boleh tidak ya. Ekstensi daripada program Arduino itu adalah .ino. Oke, kalaupun tidak, sepertinya nanti akan otomatis terbentuk ya, dia sebagai file berekstensi .ino. Nanti setelah ini pada Arduino ini untuk manajemen filenya sangat bagus ya. Jadi setelah kita tekan tombol shift itu, nanti pada folder atau di directory tempat penyimpanannya itu akan tergenerate satu folder yang namanya juga sama, LED_kedip-kedip ini. Nah, kita nanti cek ya. Oke, kita tekan save. Nah, kita coba buka folder tempat saya menyimpan tadi di sini ya. Nah, di sini langsung tergenerate folder file program atau project yang kita gunakan tadi, yaitu LED kedip-kedip tadi. Ya, isinya programnya mana? Ini dia. Nah, programnya ya ini tadi. Ini. Nah, namanya sudah menjadi LED_kedip-kedip ya di sini. Oke. Setelah kita menyimpan programnya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kompilasi atau verifikasi daripada program supaya tergenerate programnya sudah siap untuk dikirimkan ke microcontroller yang ada di board Arduino Uno ini ya. Nah, caranya dengan cara menggunakan fitur sketch ini ya, menu sketch, kemudian tekan opsi verify atau compile, atau dengan shortcut tombol keyboard Ctrl+R, atau menggunakan tombol ini verify yang ada di toolbar software Arduino IDE. Oke, kita pilih salah satu di sini, kita tekan tombol verify ya. Ya, ini sedang berjalan proses verifikasinya atau kompilasi programnya. Oke, kita tunggu dulu sampai selesai. Ini prosesnya sedang berjalan. Nah, sudah selesai ya. Ini proses ini. Kalau sudah ada pesan di sini down compiling misalnya seperti ini, maka proses kompilasi daripada programnya sudah selesai. Nah, selanjutnya setelah kita selesai melakukan kompilasi program, yang selanjutnya adalah kita akan mengirim programnya ya. Nah, secara hardware nanti perlu dikondisikan seperti ini, maka ini ya. Jadi tadi Arduino-nya dihubungkan dengan komputer melalui kabel USB. Ini ya. Seperti inilah. Ini ilustrasinya aja. Ini ada komputer, kemudian yang sini ada Arduino Uno-nya, Arduino ID-nya lagi aktif, kemudian kita hubungkan dengan USB. Oke, ini projectnya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pemilihan ya, memastikan bahwasanya koneksi antara komputer dengan board Arduino itu sudah benar. Board Arduino yang kita gunakan Arduino Uno ya. Kita lakukan dengan memastikannya dengan cara ini ya, pilih menu tools, kemudian pilih opsi board ya. Boardnya sudah secara default udah Uno ya. Dan saya juga memang ini saat ini komputer saya sedang terhubung dengan Arduino Uno. Nah, kita cari boardnya nih ya. Board ini Arduino AVR board. Kemudian pilih di sini yang aktualnya kita koneksi dengan apa? Saat ini dengan Arduino Uno, maka kita pilih Arduino Uno. Nanti kalau misalkan suatu waktu kita menggunakan board Arduino lain, ya kita sesuaikan. Misalkan kita lagi menggunakan Arduino Nano, maka kita pilih Arduino Nano. Misalkan menggunakan Arduino Micro, ya kita pilih Arduino Micro ini. Kita sesuaikan ya.
Nah, kita karena sedang menggunakan Arduino Uno, kita pilih yang Arduino Uno. Oke. Kemudian untuk portnya nih, portnya kita harus juga tahu. Di sini ada tool, kita pilih portnya kan. Ya ini di sini sudah terdeteksi secara otomatis bahwasanya ada Arduino Uno terhubung dengan komputer pada COM18. Nah, tahunya dari mana? Kalau otomatis, oke, tinggal jalankan. Tapi kalau nggak tahu, kita harus tahu kan. Nah, caranya dengan di sini kita cek di device manager komputer kita dengan cara memanfaatkan search box. Kita kemudian tulis device manager ya. Oh, sudah ada sih, sudah ada ini. Teman, kalau belum ada di komputer rekan sekalian, tulis dengan di sini device manager. Oke, kalau udah kita klik. Nah, ini device managernya sudah terbuka dan kita cek pada bagian port di sini. Port COM dan LPT di sini sudah terdeteksi Arduino Uno pada COM18. Oke ya, berarti kita sudah tahu dari mana kok kita tahu di sini milihnya adalah portnya di port COM18. Oke ya, sudah tahu ya caranya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kita coba cek untuk programmernya. Secara default adalah Arduino ISP ya. Di sini ada banyak pilihan. Ya, kita sesuaikan dengan aktualnya juga. Tapi secara default kalau kita menggunakan software Arduino IDE dan juga boardnya adalah board merupakan produknya Arduino, maka di sini akan terpilih Arduino ISP. Oke ya, kita pilih juga ini Arduino ISP. Nah, sudah siap berarti ya untuk komunikasi hardware-nya sudah siap. Di sini untuk cek lagi di sini bahwasanya koneksi komputer kita adalah dengan Arduino Uno. Di sini bisa kita lihat di sini ya. Jadi di sini ada nama boardnya, board Arduino Uno on COM18. Nah, udah benar ya. Nah, sekarang kita langkah yang selanjutnya adalah melakukan proses upload program nih. Upload program yang kita sudah buat ke dalam chip microcontroller yang ada di dalam board Arduino Uno ya. Caranya dengan tombol sketch, kemudian pilih opsi upload atau menggunakan shortcut keyboard Ctrl plus U, atau yang ketiga bisa menggunakan tombol upload yang ada di toolbar ini ya. Oke, kita gunakan salah satunya. Oke, kita tekan tombol upload pada toolbar untuk mulai proses upload program menuju chip microcontroller yang ada di board Arduino Uno. Oke, kita tekan. Nah, ini proses uploadnya sedang berjalan ya. Jadi proses upload itu ada dua ya. Jadi ternyata dia sudah tetap juga sama melakukan kompilasi dan juga melakukan upload. Prosesnya cepat karena filenya cuman kecil nih, programnya cuma singkat ya. Dan di sini sudah ada informasi bahwasanya dan uploading. Jadi maksudnya proses upload programnya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita lihat efeknya atau hasil program kita ini pada board Arduino yang kita secara hardware ya. Ya, ini hasil daripada program yang kita buat, yaitu nyala LED-nya bisa menyala berkedip-kedip ya, hidup mati selama setengah detik. Jadi dengan demikian kita sudah berhasil mengenal tentang Arduino IDE dan juga cara menggunakannya untuk membuat project embedded system menggunakan board Arduino.